to fear and grace my fears relieves. How precious deep that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, wrongs, and snares, we have already come. 'Twas Christ that brought us safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam rangka menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, sekalipun kita tidak berada di gedung gereja, namun peringatan akan kematian Tuhan Yesus tetap akan dihayati dalam ibadah di rumah. Bahkan perjamuan kudus pun akan tetap dilaksanakan dengan cara yang khusus. Marilah kita beribadah. Salibmu Tuhan.
Kita masuk dalam doa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal. Pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan. Dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Narasi kami ambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya, banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu di bumi, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Pembacaan narasi dari Lukas 23 ayat 32 sampai dengan 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita di dalam kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh tiba di hari yang kami nantikan, merayakan hari Jumat Agung, kematian-Mu di kayu salib, Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu berikanlah berkat sorgawi kepada kami, kebenaran firman-Mu, agar supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah situasi kondisi seperti pada saat ini. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Kita akan membaca Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh
orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di hari Jumat Agung pada saat ini, di mana bacaan serial ucapan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah kita renungkan dari Prapaskah yang ke-6. Saudara-saudara, yang menjadi nats ucapan yang terakhir daripada Tuhan Yesus adalah di dalam ayatnya yang ke-46. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 yang terakhir di kayu salib yang dicatat oleh Injil Lukas. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Frasa yang sama terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 6 dengan menambah frasa ya Bapa. Seruan ya Bapa di kayu salib untuk perkataan yang pertama dan yang ke-7 terakhir. Yang pertama, permohonan Yesus untuk pengampunan dosa manusia. Dan yang ke-7 terakhir, Yesus menyerahkan nyawanya. Itu berarti saudara-saudaraku, setelah masalah manusia yang mendasar dan paling berat, yakni dosa yang tidak bisa diselesaikan manusia, sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan Dia memberi tempat bagi pendosa yang bertobat untuk bersama-sama dengan Dia di dalam atau di Taman Firdaus. Maka Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Sebutan Bapa ini menunjukkan betapa dekatnya relasi antara Bapa dan anaknya yang diutus ke dalam dunia dalam rangka karya keselamatan yang sedang dikerjakannya sampai tuntas. Dan sampai akhir pekerjaannya terus terjaga relasi hubungan yang sangat dekat di antara mereka Bapa dan Anak. Saudaraku, seruan Yesus kepada Bapa menyerahkan nyawanya terkandung makna yang sangat penting bagi hidup manusia dan khususnya bagi orang percaya. Sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Ayub 12 ayat 10 mengatakan bahwa di dalam tangannya Allah Bapa terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nats ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah Bapa yang memberikan nyawa kepada setiap manusia, dan Allah Bapa juga yang berkuasa mencabut nyawa itu daripadanya. Yunus 4 ayat 3. Jadi saudara-saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa ketika Yesus mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku,
karena Allah Bapa yang memberikan kepadanya, dan kepadanya lah Yesus juga menyerahkannya atau mengembalikannya. Demikian juga saudara-saudara, nyawa kita ada di dalam tangannya, dan tidak ada yang dapat mengambil daripada kita kecuali Dia yang memberikannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi ancaman apapun yang ada di dunia ini bagi hidup kita. Nyawa kita ada di tangannya, di tangan Allah Bapa. Bahkan nyawa kita itu juga sudah ditebus dengan darah Yesus yang kudus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Dan Allah menjaga nyawa kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 7b. Makna yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16a. Nyawa yang dikorbankan bukan untuk kesia-siaan tanpa tujuan, tetapi berguna untuk keselamatan manusia, kita, dan dunia ini. Dengan mengalahkan, mematahkan sengat maut. Yohanes Calvin mengatakan bahwa pada waktu Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sebenarnya pada waktu itu juga Kristus mengumpulkan nyawa atau roh kita masing-masing yang percaya kepadanya beserta dengan Dia untuk diserahkan kepada Bapa. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 8 mengatakan, jadi jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Penyerahan nyawa Yesus ke dalam tangan Bapa, Yesus tidak akan mengalami kematian kekal. Karena setelah berada di alam maut dan mengalahkan sengat maut, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan memberikan, mengaruniakan kemenangan kepada kita yang percaya untuk hidup yang kekal, dan akan mengalami kebangkitan sesudah kematian kita, yang kita alami seperti Kristus yang bangkit. Hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang berkemenangan di dalam Kristus untuk menyatakan kasih Allah yang besar di dalam hidup kita di dunia ini. Dan makna yang ketiga, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita agar kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16b. Kita sudah mendapat anugerah yang besar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus sudah berkorban menyerahkan nyawanya untuk kita dan dunia ini. Inilah bentuk perbuatan kasih agape yang sempurna dikerjakannya di kayu salib sampai mati. Sekarang saudara-saudaraku, untuk merespon kasihnya, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita harus wajib berbuat kasih, perbuatan baik dan benar, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terkandung di dalamnya semangat pengorbanan yang tulus. Tidak hanya sekedar berbuat baik dan berbalas kebaikan dengan orang lain, tetapi kita harus berbuat baik, kasih agape kepada siapapun tanpa syarat dan tanpa pamrih. Kristus telah mengerjakan kasih-Nya yang sempurna itu untuk kita, maka teladan itu wajib kita lakukan dengan kesungguhan selagi kita masih ada atau mendapatkan kesempatan.
Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Umat Kristus yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Persiapkanlah diri kita sebaik mungkin. Yesus sudah berkorban, memberi nyawanya untuk kita supaya kita beroleh selamat. Jadi ketika kita duduk makan roti yang adalah simbol tubuh Kristus dan minum anggur yang adalah simbol darah Kristus, itu berarti kita bukan hanya sekedar merayakan hari kematiannya di kayu salib, tetapi itu berarti kita siap ikut serta aktif dalam kematian dan kebangkitannya. Kita siap menderita bersama-sama dengan Dia bagi dunia di mana kita berada untuk menyatakan kasih Allah yang besar dan mulia kepada siapapun. Saudaraku, selamat merayakan hari raya Jumat Agung dan mengikuti perjamuan kudus ini. Umat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan sakramen. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Umat yang dikasihi, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus oleh karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di dalam perjamuannya. Umat Tuhan, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kepada kita hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan demi kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Umat yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Melalui roti dan anggur ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal. Engkau yang telah menjadikan kami milik-Mu, Engkau jugalah yang memampukan kami untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan serta pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul, dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, serta yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, lalu dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Umat yang kekasih, kita masuk dalam pengarahan hati supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Umat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesama, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi, damai sejahtera bagi. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, silahkan bagikan rotinya. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan telah menebus kita. Makanlah. Sawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Silahkan bagikan anggurnya atau air putih. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Minumlah. Firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Umat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
ajakan bersyukur. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan bentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas, Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Umat yang dikasih, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu. Hanya oleh karena berkat kasih dan kemurahan-Mu lah kami boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga di hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk menikmati anugerah kebaikan Tuhan yang besar lewat pelayanan perjamuan kudus. Di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan di mana dunia dan Indonesia diterpa oleh wabah virus corona, kami tetap menikmati anugerah Tuhan sehingga kami boleh merayakan hari Jumat Agung dengan perjamuan kudus itu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang sudah boleh kami nikmati di hari ini memberikan kepada kami penghiburan, penguatan iman, serta firman yang menjadi manusia itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, dan khususnya gereja GPIB, jemaat-Mu GPIB Jatipon. Tuhan memberkati gereja-Mu, gereja GPIB, agar kami terus ada di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Biarlah kami terus mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang indah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh bergandengan tangan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan juga persekutuan yang mengalami masa-masa yang sulit ini. Kami percaya gereja-Mu akan tetap dapat menjalankan panggilan dan pengutusannya, khususnya jemaat GPIB Jatipon. Seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 16. Seluruh presbiter, pendeta, diaken, penatua, fungsionaris PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, pelkat, komisi, bahkan seluruh karyawan.
Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang kekasih. Juga kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh di tengah-tengah situasi seperti ini tetap dapat melaksanakan ibadah lewat pelayanan media seperti ini. Berkati presbiter yang melayani, berkati pelayan musik dan pelayan pujian, berkati tim media yang melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Tuhan berkati, biarlah seluruh pelayanan yang kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan berkati para pemimpin kami di kota sampai di desa-desa, agar terus bekerja keras untuk melakukan tindakan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona yang melanda bumi persada Indonesia ini. Engkau kuatkan mereka, Kau jauhkan mereka juga dari terjangkitnya virus ini, supaya mereka tetap dapat bekerja dengan baik untuk keselamatan banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI, Polri, dan semua aparat negara. Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat yang baik di tangan-Mu bersama dengan pemerintah, mengamankan seluruh keberadaan kami untuk benar-benar terluput dari wabah virus corona ini. Dan jangan ada lagi korban yang berjatuhan, Tuhan. Tolonglah selamatkan seluruh anak bangsa, selamatkan umat-Mu ya Tuhan. Kasihani kami menurut kasih setia-Mu. Lindungi kami supaya kami selamat dari wabah yang sedang berlangsung. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan juga keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih hati mereka dalam duka cita yang begitu luar biasa. Bahkan ketika mereka memakamkan jenazah saudara-saudara kekasih mereka, mereka tidak dapat melihat lagi. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk dekat. Dan sampai di kuburan pun mereka harus menjaga jarak. Dalam kepedihan hati, dalam kesedihan mereka, Tuhan, hiburkan mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati. Juga di saat ini Tuhan, hiburkan keluarga Bapak Riki Daulika yang baru saja berduka cita karena Engkau sudah memanggil pulang istri tercinta, ibu dari anak-anaknya, Ibu Ayu Daulika, sebagai seorang yang punya kepribadian kuat, sederhana, bersahaja, ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di tim krisis center. Ada banyak kali almarhumah terlibat aktif di saat-saat situasi banjir melanda kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaannya. Biarlah ia sudah memasuki kemuliaan yang Tuhan siapkan oleh karena Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan Bapak Riki dan anak-anaknya agar tetap teguh, percaya bahwa apa yang Tuhan buat inilah yang terbaik. Dan seluruh keluarga Daulika kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan khususnya Oma Daulika
di usia lanjutnya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa di dalam surga, khususnya kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan pemulihan oleh karena sakit yang tak putus-putusnya kami doakan. Tuhan, Engkau juga kiranya menjaga dan menjamah mereka, memulihkan mereka dari sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmia Tigadun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma De La Rosa, Ibu Andriana De La Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Ibu Naomi Zulkarnain, Bapak Jonathan Ongerwalu, Saudara Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Ibu Poppy Patiasina, Oma Nanlohi, Oma Emma Pati Pelohi. Tuhan, sembuhkan mereka dan kuatkan keluarga yang mendukung perawatan saudara-saudara kekasih mereka. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami dalam kesukacitaan mereka hari ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan juga memberkati sukacita yang mereka rasakan. Dan mereka mau datang kepada Tuhan bersyukur kepadamu atas segala bentuk kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan yang indah ini Tuhan juga berikan kami berkat untuk kami persembahkan. Sebagai ungkapan syukur kami sudah boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami, agar berguna bagi pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pengutusan. Dengarkanlah amanat pengutusan. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh, kita percaya kepadanya, diajak untuk mengambil hikmat dan meneladaninya, bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap
diberitakan. Umat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan doa dan menerima berkat. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya Engkau menyertai dan menjaga kami dalam perjalanan ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.